Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suyono, dosen tetap pada program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni yaitu pada bidang ilmu hama dan penyakit tanaman. Dasar-dasar pelindungan tanaman dan budidaya organisme berguna merupakan beberapa mata kuliah wajib yang saya ampu. Video ini akan membuat informasi terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu diantaranya adalah pengajaran, di mana saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode tersebut meliputi delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dalam ruang perkuliahan, baik menggunakan bahan ajar ataupun studi kasus. Kedua, interaction, yaitu interaksi berupa diskusi interaktif dalam perkuliahan baik antara mahasiswa dengan dosen ataupun sebaliknya. Diskusi biasanya dilakukan dalam bentuk kelompok ataupun individu. Yang ketiga, assessment, berupa penugasan baik tugas terstruktur maupun kuis. Adapun komponen penilaian meliputi kehadiran 30%, tugas dan kuis 20%, keaktifan 20%, dan ujian 30%. Dan semuanya dari mahasiswa dapat diakses melalui siakat masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar pelindungan tanaman. Mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil, khususnya semester 3, dengan bobot 3 SKS. Uraian 3 SKS tersebut adalah 2 SKS teori dalam perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Praktikum dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa mengetahui terkait pengenalan tentang hama dengan membuat insektarium serangga hama, kemudian pengenalan penyakit tanaman dengan membuat koleksi basa dari tanaman yang bergejala serangan penyakit tanaman, dan pengenalan gulma dengan membuat herbarium dari jenis-jenis tumbuhan gulma. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Agroekoteknologi. Adapun deskripsi umum mata kuliah dasar pelindungan tanaman yaitu membahas tentang dasar-dasar pelindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman seperti hama, penyakit, dan gulma. Topik ini membahas secara umum terkait dengan bagaimana serangga, kemudian siklus hidupnya, penggolongannya, bagaimana gejala serangan dari hama dan penyakit, serta gulma. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mahasiswa memahami dan diperkenalkan dengan dasar-dasar pengendalian hama, penyakit, dan gulma, termasuk konsep ambang ekonomi, kerusakan ekonomi, dan prinsip pengendalian hama terpadu. Mata kuliah ini diharapkan memberikan pengetahuan penunjang bagi mata kuliah lain yang relevan yang akan diajarkan pada semester-semester lebih lanjut. Pengetahuan ini juga sangat penting dalam bidang pertanian karena dalam membantu mengenali dan mengatasi UPT yang lebih tepat dengan cara-cara ilmiah dan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Selain itu dapat mengelola dan mengendalikan UPT secara ramah lingkungan, hemat biaya, dan berkelanjutan.
sehingga produktivitas panen tetap berkualitas dan ketahanan pangan tetap terjaga. Adapun capaian program studi yang dibebankan ada pada mata kuliah ini diantaranya, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, mampu menguasai konsep teoritis tentang teknologi budidaya tanaman sehingga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi, merumuskan, mengevaluasi, dan memecahkan masalah pertanian berkelanjutan. Selain pada capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, terdapat juga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar-dasar perlindungan tanaman dan pengelompokan organisme pengganggu tanaman. Kedua, mampu memahami gejala serangan hama dan penyebab penyakit penting pada tanaman serta cara pengendaliannya. Yang ketiga, mampu memahami pengertian biologi dan pengelompokan gulma serta kerugian akibat gulma. Yang keempat, mampu memahami pengendalian hama, gulma dan pemanfaatan gulma. Yang kelima, yaitu mampu mengaplikasi berbagai konsep ambang ekonomi, kerusakan ekonomi, aras luka ekonomi, dan teknik pengendalian OPT serta pengendalian hama terpadu. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pekan pertemuan, baik secara luring ataupun tatap muka, dan secara daring menggunakan aplikasi konferensi antara Zoom Meeting ataupun Google Meet. Adapun topik-topik yang akan dibahas yaitu ruang lingkup konsep dasar perlindungan tanaman, kemudian pengelompokan himpunan hama dan perkembangan serangga hama, gejala serangan hama penting pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kemudian ada juga konsep pengendalian hama dan cara pengendaliannya, sejarah, arti penting penyakit tanaman, terkait dengan konsep segitiga penyakit, penyebab penyakit biotik dan abiotik yang disebabkan oleh patogen, baik itu dari bakteri, cendawan, virus, dan metoda. Kemudian juga diperkenalkan terkait dengan cara pengendalian dari penyakit tersebut. Yang kemudian selanjutnya pengertian biokologi gulma dan pengelompokan serta kerugian akibat gulma. Dan terakhir konsep ambang batas ekonomi, kerusakan ekonomi, dan pengendalian OPT serta pengendalian hama terpadu. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang biasa saya lakukan di dalam kelas secara daring melalui Zoom Meeting. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah dasar-dasar pelindungan tanaman, dan pada pertemuan pekan yang ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan siang ya, atau pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Dan hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga ya. Dan kita melakukan perkuliahan secara daring. Ini juga salah satu metode perkuliahan. Jadi ada 20 ataupun 30% kita melakukan kuliah secara daring atau online ya. Jadi kita manfaatkan juga ini. Kebetulan saya juga sementara tidak ada di Majene, jadi kita gunakan kesempatan ini ya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan pengenalan OPT ya.
Sebelum kita lanjut, ada yang bisa mereview dari materi sebelumnya? Saya persilakan. Oke, Werianti. Halo, Werianti. Ya, Pak. Oke, tentang apa? Ada enggak catatannya? Hmm, Singkat saja, Pak. Ya, silakan. Coba wajahnya ditampilkan. Penelitian dari perlindungan tanaman itu untuk mencegah Diturunkan, kerugian coba pada HP-nya itu ya, supaya kelihatan wajahnya ya. Oke. pengertian dari perlindungan tanaman, yaitu segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman. Apa lagi? Perlindungan tanaman sangat menentukan kinerja atau program agribisnis dalam beberapa aspek. Yang pertama itu kualitas produksi, terus yang kedua kualitas produksi, yang kedua itu kontinuitas produksi, keempat harga produksi, kelima biaya produksi, terus penghasilan dan keuntungan usaha tani, ketujuh iklim usaha di pedesaan daerah dan nasional, 8 daya saing produk di titik dan global. Oke, sudah cukup. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ya terkait dengan pengertian hama dan pengelompokan hewan hama. Oke, sebelum dilanjut, ini sudah saya upload tadi di grup ya, terkait dengan aturan untuk pembelajaran kita ya. Nah, saya harapkan ini bisa diperhatikan juga ya, supaya pembelajaran kita itu bisa maksimal, bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan ya dari pembelajaran ini. Oke, saya rasa ini juga sudah sering saya sampaikan ya ketika kita kuliah secara online. Oke, baik. Kita lanjut. Ini komponen OPT ya. Nah, ini ada hama, penyakit, dan gulma. Nah, hama itu merupakan binatang yang merusak tanaman sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Ya, ini secara umum saja penjelasannya ya. Kemudian penyakit atau biasa disebut dengan patogen ya. Kalau patogen itu organisme yang menyebabkan penyakit. Nah, di sini dijelaskan sebagai jasad renik ya atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, jadi kalau penyakit ataupun patogen itu lebih kecil ya, dia dikategorikan sebagai mikro ya, mikroorganisme. Sedangkan kalau hama itu yang sifatnya makro ya atau besar. Nah, kemudian yang ketiga ada gulma ataupun tumbuhan pengganggu. Nah, jadi kita harus pahami ya bahwa antara tumbuhan dengan tanaman itu berbeda. Nah, jadi kalau tanaman itu memang sengaja ditanam oleh manusia, diusahakan dan dibudidayakan, dirawat ya. Sedangkan kalau tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya ya. Nah, dan biasanya ketika di sini mengganggu terhadap tanaman yang dibudidayakan, maka disebut sebagai tumbuhan pengganggu atau gulma. Kenapa bisa mengganggu? Karena adanya kompetisi ya, atau persaingan dengan tanaman pokok ya atau tanaman yang dibudidayakan. Persaingannya itu berupa apa? Yaitu bagaimana mendapatkan unsur hara, kemudian sinar matahari, dan tempat hidup. Nah, ini komponen dari OPT. Dan inilah yang nanti akan kita bahas secara lebih spesifik ya. Dan untuk bagian saya khusus terkait dengan hama. Oke, jadi istilah hama ini itu lebih merujuk pada binatang penyebab kerusakan tanaman.
Nah, jadi selama binatang tersebut mendatangkan kerugian, maka disebut sebagai hama ya. Nah, dan umumnya dia bersifat herbivora ya, pemakan tumbuhan. Nah, jadi dalam pengertian hama ya, nah itu biasanya memang hewan yang memakan tumbuhan. Nah, seperti tikus tadi ya. Tikus itu makan padi ya, atau mungkin belalang makan padi. Nah, itu dia sifatnya sebagai herbivora. Dan herbivora ini konsumen tingkat 1, nanti akan ada konsumen tingkat 2 yang perannya itu biasa sebagai karnivor, ya pemakan hewan. Dan itu disebut juga sebagai musuh alami dari herbivora ini. Nah, jadi dengan demikian memang disitulah peran dari rantai makanan itu, ya. Nah, sehingga kita harus bisa memahami tinjauan dari sisi ekologis dan tinjauan secara ekonomi. Nah, dan istilah hama itu merupakan istilah yang antroposentris, ya. Artinya berpusat pada kepentingan manusia, ya. Selama tidak ada kepentingan dengan manusia, maka dia bukan dikategorikan sebagai hama. Nah, jadi itu yang perlu harus kalian pahami terkait dengan definisi dari hama. Oke, kelompok binatang ya yang peranannya itu sebagai hama itu banyak ya. Nah, kalau biasanya pada klasifikasi ya dari makhluk hidup, nah itu kan ada kalau tumbuhan itu kingdomnya adalah plantae ya. Sedangkan kalau hewan kingdomnya itu adalah animalia ya. Kemudian dari kingdom animalia itu nanti di bawahnya lagi ada namanya filum ya. Nah, jadi filum ini yang lebih kecil lagi ya dari susunannya. Dan ini ternyata ada beberapa yang peranannya juga sebagai hama ya. Nah, contohnya filum chordata ya, ada filum mollusca, kemudian ada filum arthropoda dan uh, Achelminthes ya. Nah, Achelminthes ini ada yang mengelompokkan ke dalam hama, ada yang dalam penyakit ya. Karena memang ini sifatnya mikro sebenarnya ya. Nah, nanti kan kita lihat ya. Kemudian untuk filum arthropoda ini, nah ini juga biasanya terbagi lagi menjadi berapa kelas ya di bawahnya. Nah, ini ada berapa kelas dan di bawahnya kelas itu nanti ada namanya ordo dan ada di bawahnya lagi juga namanya spesies. Nah, spesies itulah nanti yang menjadi nama dari organisme tersebut. Nah, ini gambaran secara umumnya ya. Oke, ini berapa kelompok binatang yang dikategorikan sebagai hama ya. Nah, contohnya yang pertama filum Arthropoda ya. Nah, ini filum dari Arthropoda itu kelasnya Insecta yaitu serangga, ada kelas Acarina itu tungau, ada kelas Crustaceae itu kepiting ya. Kemudian ada juga filum Chordata itu dari kelas Mammalia, ini contohnya. Kemudian Aves, nah, ini yang filum Nematoda tadi, Achelminthes tadi ya. Nah, itu dari kelompok Nematoda. Kemudian ada kelompok Mollusca. Nah, ini dari kelas Gastropoda ya. Nah, itu dari hewan ataupun binatang yang bertubuh lunak. Ternyata memang serangga itu merupakan hewan yang paling banyak ya. Nah, yang peranannya sebagai hama ya ataupun jumlahnya juga paling banyak ya. Kalau tidak percaya silakan kalian di kamar saja ya. Nah, itu kan kita dapati apa? Ada nyamuk ya, ada semut, ada lalat, nah apalagi ya. Nah, kemudian ada kecoa ya atau di kamar mandi. Ya, memang paling banyak itu adalah serangga ya. Nah, kemudian kedua itu adalah tumbuhan. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya ya, nah, ternyata jumlah spesies yang paling banyak itu adalah serangga atau insekta. Berdasarkan penelitian sebenarnya serangga yang paling banyak itu keuntungannya menguntungkan dibandingkan merugikan ya. Nah, makanya nanti silakan kalian nonton ya di nanti saya bagikan linknya itu ya.
terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari serangga berguna ya. Nah, nanti pertemuan depan kalian setidaknya bisa mempresentasikan ya dari video tersebut ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang pertanyaan lain? Saya, Silakan. Pak. Oke, Nur Afika, silakan. Tadi kan bahas tentang tanaman kakao ya, Pak. Itu pertanyaan saya, Pak. Itu kalau tanaman kakaonya itu hitam semua, biar di dalamnya juga hitam, itu penyakit apa itu yang menyerang, Pak? Dan hama apa yang menyerang itu, Pak? Oke, ini sudah tidak sabaran untuk mengetahui ya bagaimana serangan dari OPT itu ya. Baik itu hama ataupun penyakit ya. Jadi eh, kita bahas ini bertahap ya sebenarnya ya. Jadi kita bahas dulu bagaimana pengertiannya ya, bagaimana jenis-jenis dari hama itu ya. Kemudian nanti sama juga untuk bagian penyakit ya. Itu juga akan kita bahas juga terkait dengan pengertian penyakit itu apa, jenis-jenisnya, bagaimana gejala serangannya, tanda-tanda dari penyakit itu apa ya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui ya bagaimana eh, cara hidupnya dari hama ataupun penyakit itu, maka kita akan bisa melakukan tindakan pengendalian ya. Oke, karena ada yang sudah bertanya ya, nanti saya jawab secara umum saja ya. Dan untuk lebih detailnya ya, nanti silakan kalian ikuti dia, mengikuti perkuliahan ini secara beruntun ya. Oke, terkait dengan kakao tadi ya, kakaonya tadi itu menghitam ya. Jadi contohnya mungkin saya perlihatkan saja contohnya ya. Kakaonya itu menghitam ya. Kemudian apa lagi? Eh, Menghitam kulitnya ya. Kemudian apa lagi? Kemudian Pak, saya tambahkan biasanya itu ada ulat di dalam itu Pak, yang isinya hitam. Oke. Jadi tergantung juga kondisinya ya. Biasa ada yang menghitam, ada yang tidak menghitam ya. Biasanya kalau yang menghitam seperti ini ya. Ya, kalau hitam seperti ini, kemudian ada putih-putihnya, berarti itu diserang oleh penyakit ya. Nah, itu biasanya ada warna putihnya itu cendawan ya. Cendawan namanya Phytophthora palmivora ya. Nah, ini nanti kita bahas di materi tentang penyakit pada tanaman ya. Nah, kemudian kalau yang ada ulatnya ya, itu banyak juga ulatnya, berarti itu diserang oleh hama ya. Hama itu contohnya apa? Ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya pada tanaman kakao yang diserang oleh ulat ya, biasanya ada larvanya di dalam sini, berarti diserang oleh hama. Hama itu juga banyak, ada hama PBK ya, penggeret buah kakao, ada yang Helopeltis ya. Nah, ini seperti ini ya. Biasanya itu ada bintik-bintik hitam, kemudian belum besar itu dia mengecil kerdil dia ya. Sehingga di sini di sap cairannya ini maka dia tidak bisa besar. Nah, tapi biasanya kalau yang besar, nah biasanya ini kalau PBK ya, penggeret buah kakao itu, ini akan lengket semua di sini. Nah, dan biasanya akan ada ulatnya di situ. Nah, jadi kalau gejala seperti ini, nah itu biasanya disebabkan oleh hama ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang menghitam ya, nah itu biasanya ada ditumbuhi cendawan yang warna putih ya, berarti itu disebabkan oleh penyakit ya. Penyakit namanya Phytophthora palmivora. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan untuk lebih detailnya bagaimana cara pengendaliannya, ya sabar, nanti ada waktunya ya. Jadi kita itu ibaratnya seperti ini tadi ya yang busuk biasanya kan awalnya seperti ini ya. Nah, jadi ibaratnya kita itu seperti dokter ya. Nah, jadi kalau dokter itu sebelum memberikan resep atau obat ya,
kepada pasien, nah, itu harus mengetahui dulu, mendiagnosa dulu ya, apa penyebab dari sakitnya itu ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba memberi obat ya, atau meresepkan obat tertentu atau memberikan semacam saran atau rekomendasi ya. Ya, kita itu bukan dukun ya. Tidak sama kalau dukun ya. Kalau dukun kan bisa sudah tahu ya, sebelum ditanya pasiennya itu bilang ini sakitnya ini ya. Sudah tahu duluan ya. Oke. Masih ada lagi? Oke, saya rasa cukup dulu ya, karena ini saya ada jadwal kelas yang lain ya untuk mengajar. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan dicatat ya. Insya Allah nanti lanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya buka dulu untuk absensi pertemuan ketiga ya. Silakan nanti diisi ya. Pengertian. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Tadi Paling yang tidak hadir Yusmianti satu orang saja, tadi Pak. ya. Siapa namanya? Yusmianti saja. Iya. Nanti diisi juga absen manualnya ya. Oke, untuk pertemuan ketiga saya sudah buka di Siakat. Silakan nanti diisi ya. Iya, Pak. Baik, demikian untuk Kasih. pertemuan hari ini ya. Tadi ada. Oke, saya rasa cukup ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Soalnya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Baik, Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.